Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar dapat menciptakan suasana inovatif, kompetitif, dan kolaboratif. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kamarudin, sarjana pendidikan, magister pendidikan, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Izinkan saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dalam pembelajaran pada kesempatan ini. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester 2 dengan bobot SKS ada 3. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini dengan menggunakan metode PBL atau Problem Basic Learning. Adapun capaian pembelajaran dalam materi hak asasi manusia ada 3 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan memberikan definisi terkait dengan hak asasi manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis terkait dengan isu-isu hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contoh terkait dengan hak asasi manusia, baik itu mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat maupun pelanggaran hak asasi manusia ringan. Demikianlah gambaran terkait dengan deskripsi pembelajaran mata kuliah PPKN dengan materi hak asasi manusia. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi semua kita sebagai manusia perlu ada rasa syukur. Rasa syukur itu diwujudkan dengan ucapan Alhamdulillah. Karena semua nikmat, kekuatan, kesehatan itu semua anugerah dari Allah SWT. Ilmu tanpa iman bisa dikatakan juga sia-sia. Oleh karena itu ilmu itu harus dibarengi dengan iman, supaya apa yang menjadi ilmu yang kita peroleh harus ada rasa syukur. Pertama adalah syukuran kita terhadap nikmat, kekuatan, kesehatan. Hari ini kita bisa mengikuti proses pembelajaran. Sebelum saya lanjut dalam proses pembelajaran hari ini, tentu saya pengen tahu yang hadir berapa orang, yang tidak hadir berapa orang. Karena itu saya absen dulu. Boleh ya? Ya. Saya sebut, dengarkan nama Anda semua di sini. Saya sebutkan akan menjawab. Kalau tidak ada, jawabnya apa? Baik. Eka Andrayani, ada? Ada, Pak. Baik. Jadi hari ini saya tanya dulu sebelum saya lanjut pada materi. Materi apa hari ini? PPKN ya? Ya, Pak. Saya mau tanya dan saya PPKN itu apa? PPKN itu pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan untuk mencerdaskan warga negara dan membentuk warga negara yang baik. Oke. Tadi Muhammad, kalau kita bicara PPKN itu pasti menyangkut bagaimana seseorang untuk mengetahui warga negaranya, masyarakatnya, kemudian aturan negaranya, bagaimana kehidupan sosialnya dengan lewat pendidikan. Oleh karena itu, semua manusia yang ada di dunia ini, semua manusia yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, memiliki hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Hal ini bisa disebut dengan apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Atau HAM ya? Iya, Pak. Jadi hak asasi manusia ini pada dasarnya semua manusia memiliki hak asasi manusia. Kalau memang ini tidak ada. Yang namanya manusia selalu ada hak asasi manusia yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu tema kita hari ini membahas masalah hak asasi Manusia. Nih, bisa dilihat ya? Bisa. Ini judul materi kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum saya lanjut pada inti materi di dalam proses pembelajaran hari ini, perlu adik-adik mahasiswa harus
harus dipahami, kita pahami dulu tujuan daripada pembelajaran hak asasi manusia itu. Yang pertama ini tujuannya. Tadi lihat ya. Bisa. Ada 3 poin ya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis terkait hak asasi manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis terkait hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh terkait dengan hak asasi manusia. 3 poin ini yang harus Anda pahami, yang harus Anda ketahui, supaya di dalam proses pembelajaran terkait dengan hak asasi manusia, Anda sudah bisa memahaminya secara utuh maupun secara sempurna. Tadi paham ya? Bisa. Oke. Sebelum saya lanjut pada poin intinya terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah saya masuk pada materi inti. Ya, materi inti. Ada yang tahu hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia itu apa? Oke, siapa namanya? Anita. Ya, silakan Anita. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang berada pada diri manusia yang tidak dapat diganggu. Sebelah sana terakhir. Ya. Terserah di sini atau di sini. Oke, silakan. Hak asasi manusia itu adalah hak murni yang sudah melekat pada manusia itu sendiri sejak dia masih kecil sampai ia dewasa sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Kita berikan dulu aplaus dong. Semua itu karena ya, pada dasarnya memang kalau kita bicara hak asasi manusia menyangkut hak hidup manusia. Hak hidup manusia itu memang sudah ada di dalam diri ya sejak ia lahir, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Salah satunya adalah hak hidup. Hak apa lagi? Hak menyatakan pendapat. Hak mengungkapkan pendapat. Hak apa lagi? Memperoleh keadilan. Hak apa lagi selain memperoleh keadilan? Apa? Kesejahteraan. Apa lagi? Hak menuntut ilmu. Oke, saya tambahkan. Hak di dalam hak asasi manusia juga sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Pasal 28 itu terkait dengan hak untuk berkeyakinan atau memeluk agama. Jadi tidak boleh ada yang melarang kalau kita melakukan salah satu ibadah puasa, ibadah sholat dan seterusnya itu karena memang sudah ada di dalam undang-undang sebagai hak yang hak manusia yang dilindungi undang-undang, terutama adalah hak untuk beribadah, hak untuk pernikahan, hak untuk hidup dan seterusnya. Dan itu sudah ada dasarnya di dalam undang-undang itu 1945. Oleh karena itu hak asasi manusia ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena memang sudah ada sebelumnya yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak manusia. Ini bisa di pasal 1 ini kalau ini secara umum terkait dengan hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya yang berbeda manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Saya lanjut. Ini hak dasar manusia. Jadi di dalam kehidupan manusia itu ada hak dasar yang tadi sudah disebutkan ya. Hak dasar itu terutama kita mengemukakan pendapat atau kita berbicara dimanapun, di forum seperti ini, di forum di luar atau di forum seminar, itu dilindungi oleh undang-undang atau disebut freedom of speech, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, untuk berbicara ya. Yang kedua adalah freedom for one, kebebasan dalam hal untuk berkeinginan. Misalnya siapa namanya? Irna punya keinginan untuk membangun rumah itu hak Anda. Punya keinginan untuk melanjutkan kuliah S2 gitu. Punya keinginan dan diganggukan oleh masyarakat. Semua manusia punya keinginan dalam hal untuk melakukan aktivitasnya tanpa mengganggu hak asasi orang. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom of religion, kebebasan dalam hal untuk berkeyakinan, kebebasan dalam hal untuk beragama. Jadi kalau ada manusia atau orang lain yang melarang untuk beribadah
daripada yang bulan puasa atau bulan itu tidak boleh karena itu hak dasar yang ada di dalam diri. Yang keempat, freedom for free, kebebasan untuk kepemilikan. Misalnya Anda sekarang Anda memiliki HP, itu milik Anda dan tidak boleh orang lain yang miliki karena itu hak Anda yang sudah beli, yang sudah mengeluarkan dalam hal mencari uang, Anda mau beli HP dan itu hak Anda. Kepemilikan. Misalnya Anda punya mobil, punya motor, itu kepemilikan Anda. Kalau tidak yang sah secara transaksi dalam jual beli, itu menjadi milik Anda. Itu hak kepemilikan. Yang berikutnya adalah ini sudah selesai, kita pindah slide berikutnya. Ini hak asasi manusia yang kita sudah sebutkan tadi. Kemudian pindah ke slide berikutnya. Ini ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Nah, belum salah, ada yang tahu ciri-cirinya di sebelah sana? Kita sebutkan ciri-ciri, bisa juga dilihat di depan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Silakan, apa sebesar? Bicara, ada lagi yang lain? Sebesar, apa? Cara hakiki, ada lagi yang lain? Tidak bisa dicabut atau tidak bisa diambil kecuali pemiliknya. Misalnya nyawa kita ini kan tidak kekal, tapi kalau orang lain tidak bisa, itu melanggar itu bisa dikenakan sanksi. Misalnya ada yang nikam, ada yang membunuh, itu bisa dikenakan sanksi karena melanggar hak asasi orang lain, terutama hak yang tidak bisa dicabut karena haknya secara universal mutlak pada orang sendiri. Selanjutnya kita pindah slide berikutnya. Ini hak asasi manusia yang secara umum. Ada hak anak, kebebasan pribadi, kesejahteraan, kesamaan, kebanggaan diri, serta dalam pemerintahan hidup. Oke, semua ini sebentar kita kupas tuntas, kita bahas berdasarkan kelompok masing-masing ya. Sebentar ya. Nah, ini yang kita bahas sebentar, terutama kelompok ini tadi ya sudah. Ini instrumen hukum ya, instrumen hukum hak asasi manusia yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Nah, ini yang poin ini kelompok 1. Ada di kelompoknya ya? Nanti sebentar ini tinggal putar begitu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang kita buat dulu kelompok. Silakan. Waktu hadapan. Jadi kelompok pertama mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Kelompok kedua hambatan penegakan HAM atau hak asasi manusia. Kelompok 3 pelanggaran HAM berat. Kelompok 4 upaya penegakan HAM. Jadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa pembelajaran kita ini kan pembelajaran pasti pendekatan penyelesaian masalah. Jadi di dalam setiap kelompok itu buat satu ide gagasan yang Anda ketahui, yang Anda pahami berdasarkan analisis Anda mengenai prinsip hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia, dan upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi dibuat satu rangkuman kecil yang serta satu. Boleh ya? Silakan dimulai dari sekarang. Sambil kerjakan, sambil kita dengarkan kelompok 1 terkait dengan hasil analisis mereka. Prinsip-prinsip apa namanya? Prinsip pelaksanaan HAM Indonesia. Oke, silakan dibacakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astianti dari perwakilan kelompok 1
menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan HAM. Yang pertama itu prinsip universal. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM. Yang pertama itu prinsip universal. HAM harus diberikan kepada semua tanpa pengecualian. Jadi itu dari saya prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, ada yang ditanggapi? Ada yang ditanggapi? Mau ditanyakan atau apa? Dari kelompok 2, 3, 4, ada? Ada yang ditanggapi? Cukup ya? Oke, saya lanjut ke kelompok 2. Mampu presentasikan hasil analisis. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hambatan penegakan HAM. Sebelum kita masuk ke hambatan penegakan HAM, kita harus mengetahui dulu pengertian dari masing-masing kata. Jadi, hambatan itu adalah suatu kendala yang bersifat atau bertujuan melemahkan, yang bersifat konseptual yang berasal dari jalan sendiri. Yang kelima, penindakan yang lemah. Yang keenam, rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM. Yang ketujuh, lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Sekian saya ucapkan. Oke, terima kasih ya. Kita berikan dulu aplaus untuk itu tadi salah satu hambatan dalam penegakan asas manusia yang ada di Indonesia. Banyak hal ya, pertama mulai dari penegakan hak asas manusia sendiri, kemudian subjeknya lewat diri ya. Semua itu menjadi salah satu masih banyak ya yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1 atau kelompok yang 4? Cukup ya? Oke, kita pindah pada kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosa Fitri dari kelompok 3 untuk membacakan kesimpulan dari materi itu pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat terbagi menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita beri aplaus dulu. Ada yang ditanggapi terkait dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia? Tadi ada secara umum, secara universal, ada juga secara lokal ya. Jadi pelanggaran HAM tadi itu termasuk ada kasus di Timur, ada Trisakti, ada BIR, ya, masih banyak yang lain-lain ya. Terus artinya bahwa kita tidak bisa lagi menggunakan itu karena kalau tidak ada yang ditanggapi dari kelompok apa yang kedua, ada yang ditanggapi? Terakhir, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Punita. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan
membacakan materi kami, yaitu upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan dan melindungi, yaitu pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, membentuk Komisi HAM Nasional dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Yang ketiga, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Itulah tadi paparan yang disampaikan oleh kelompok keempat. Kita beri aplaus. Jadi memang semua pada dasarnya hak asasi manusia itu dipertahankan, kemudian dilaksanakan, diimplementasikan, kemudian ketika ada masalah-masalah harus diupayakan bagaimana penegakan hak asasi manusia itu. Karena memang hak asasi manusia itu yang pertama tadi pada dasarnya hak yang mutlak yang melekat di dalam diri kita itu tidak boleh diganggu oleh orang. Artinya harus dipertahankan baik secara individu, secara kelompok maupun secara kenegaraan lewat penegakan hak asasi manusia. Jadi di dalam upaya penegakan hak asasi manusia itu memang butuh kemampuan, butuh orang-orang yang jujur, butuh hukum yang tidak boleh terbang di depan. Jika dia mau ketika seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka di dalam penegakannya itu tidak boleh terbukti bahwa ada masyarakat belakang, ada pejabat, ada pemerintah. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka harus ditindak berdasarkan aturan hak asasi manusia. Begitu secara dalam Komnas HAM, dalam sosial, atau lewat Komnas HAM nasional, kalau dia berat seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itulah tadi gambaran atau penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang kita beri satu kesimpulan. Nah, kita kasih kesimpulan. Kira-kira bisa ada yang bisa menyimpulkan dari keempat tadi itu, dari prinsipnya, kemudian pelaksanaannya, kemudian pelanggaran upaya ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok atau dari kelompok penanggung atau kelompok 1, kelompok 2, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, saya bisa berikan kesimpulan. Atau masing-masing memberikan satu kesimpulan, satu beberapa kalimat. Dari kelompok 1, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, HAM itu tidak bisa diganggu-gugat dan baik itu dan semuanya itu milik pribadi, tidak bisa diambil oleh orang lain karena hak itu adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Jadi, oke, kelompok 2, apa kesimpulannya? Singkat, jelas, padat. Silakan. Atau kelompok 3 dulu? Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2, kelompok 3. Kesimpulannya? Inti daripada anak kesehatan kesimpulannya apa? Silakan. Ini kelompok berapa tadi? Ini ya kelompok 1. Sudah kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 2 hambatan pendidikan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 berikan satu kesimpulan. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan. Jadi pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula. Kelompok 4, kelompok 2. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 mengenai upaya ya.
Saya Bapak, Bapak, antara kelompok 4 dan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jadi kesimpulan hak asasi manusia merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atau pergumulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia, dan saja sebagai fenomena filosofis sosial, tetapi juga fenomena yuridis konstitusional. Oke. Terakhir, closing statementnya dari kelompok 4. Silakan. Tahu saja. Silakan. Apa berdiri juga nggak apa-apa. Silakan. Baik, kesimpulan dari materi kami upaya penegakan HAM yaitu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang hak asasi manusia juga berarti melakukan perlindungan terhadap hak asasi perempuan sebagai salah satu kelompok paling rawan menjadi korban pelanggaran HAM. Tentu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah bagi perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia. Demikian dan terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Jadi itulah tadi gambaran mulai dari prinsip-prinsip, secara kesimpulan ya, secara umum kan di dalam memberikan satu penegasan bahwa pada dasarnya kalau kita bicara hak asasi manusia itu bicara hak yang ada di dalam diri seseorang atau di dalam diri manusia. Kemudian hak itu yang pertama prinsip dasarnya adalah ada secara universal, ada juga tidak bisa dicabut, ada juga tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau ada yang melakukan hal demikian, maka bisa dikategorikan adalah dia melakukan pelanggaran. Apakah dia pelanggaran yang berat, misalnya pembunuhan massal atau genosida, berarti itu salah satu pelanggaran HAM berat. Tentu di dalam kasus-kasus itu, di dalam upaya-upaya itu ada upaya masyarakat atau upaya pemerintah di dalam penegakan hak asasi manusia. Di sini bisa dilihat bisa lewat pendidikan, artinya di dalam pendidikan itu bagaimana secara akademis ini memberikan edukasi terhadap mahasiswa ataupun di dalam kehidupan masyarakat lewat pengabdian masyarakat, seorang guru atau dosen dia melakukan satu pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana itu hak asasi manusia dipertahankan, bagaimana hak asasi manusia itu dipelihara, bagaimana hak asasi manusia itu supaya tidak dilanggar dan tidak diperlekan atau tidak diremehkan oleh orang lain. Juga bagaimana hak asasi manusia itu untuk dilaksanakan dan tidak boleh dianggap sepele. Artinya semua pelanggaran terkait dengan hak individu, hak pribadi atau hak pribadi atau hak kelompok atau hak masyarakat atau hak negara tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka diperhadapkan dengan hak asasi manusia, apakah lewat Komnas HAM, perlindungan anak, perlindungan perempuan, atau perlindungan masyarakat, atau juga secara internasional kalau dia melakukan pelanggaran HAM secara berat maupun ringan, diperhadapkan dengan pengadilan HAM. Bisa dipahami? Baik, itulah tadi kesimpulan closing statement dari saya terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa didengar, bisa diaplikasikan, bisa disampaikan kepada saudara-saudarinya atau juga menjadi analisis terkait bagaimana kita negara di dalam kehidupan. Baik, saya kira cukup ya. Mari kita tutup secara bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Baik, sebelum saya tutup, mohon maaf ada kekurangan, kesalahan, keliruan, bagi teman-teman dan saya. Juga apa yang ini menjadi akal sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.